Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita cara membaca kalamullah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita telah sampai pada bab fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Seperti biasa kita akan membaca dulu bait yang akan kita syarah pada hari ini. Qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi jami'il ulama' rabbaniyyin fid dharain amin. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. In fi sifati wal makharij ittafaqu harfani fal mithlani fihi ma ahaqu. وأن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada bab lamu al wa lamul fi'l, masih ada bait yang belum kita selesaikan dan masih ada 4 jenis yang belum kita bahas pada pembahasan lam sakinah. Jadi pada pembahasan huruf lam yang sukun yang berada di Al-Quranul Karim. Kita telah sebutkan bahwa ada 5 jenis. Yang pertama adalah sebagai murojaah, kita akan ulang lagi. Yang pertama adalah lamut ta'rif ay lam al, atau yang sering kita sebut dengan lamul syamsiyah dan lam al-qamariyah. Setelah kita bahas bahwa hukumnya ada 2, ya, izhar dan idgham. Jenis yang kedua adalah lamul fi'l. Jadi lam sakinah yang berada di fi'l, kata kerja. Yang kemarin lamu ta'rif tidak berada kecuali di isim, di kata benda. Akan tapi jenis yang kedua lamul fi'l, lam yang sukun yang berada di kata kerja. Lalu apa hukumnya? Apa hukum lam yang sakin, yang sukun, yang itu adalah asli dari suatu kalimat. Kita tahu bahwa asli berarti bukan zaidah, bukan tambahan. Apa hukum lam tersebut jika ada di suatu fi'il, suatu kata kerja? Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di bait yang terakhir. Wa azhiran lama fi'lin mutlaqa. Wa azhiran artinya adalah izharkan. Jadinya adalah hukum lamul fi'l
adalah izhar. Mu'adhiran lam fi'lin. Izharkan lam yang berada di fi'il mutlaqa. Jika kalian bertemu di semua fi'il yang ada di Quran, itu hukum lam fi'il yang ada di fi'il yang ada di kata kerja adalah hukumnya izhar. Dan lam fi'il ini bisa masuk di fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah kata kerja yang lampau, fi'il mudhari' kata kerja yang sekarang atau yang akan datang, wal amr masuk juga di kata perintah. Contoh lamul fi'il, lam sakinah yang ada di kata kerja yang masuk di fi'il madhi adalah wa anzalnal hadid. Kita lihat wa anzalna. Kita lihat lam sakinah. Asal katanya anzal. Fi'ilnya adalah anzala. Akan tetapi setelahnya ada harf dhamir mutakallim. Begitu lam mabni ala sukun. Asyahid intinya adalah lam yang ada di fi'il madhi ini hukumnya izhar. Anzalna bukan anzanna. Contoh lam fi'il yang ada di fi'il mudhari adalah yaltaqituhu. Kita lihat yaltaqituhu. Lam sukun adalah lam yang masuk di kata kerja. Cara membacanya dengan diizharkan yaltaqituhu. Contoh lamul fi'il yang masuk di fi'il amr adalah wa alqi 'asak. Kita lihat wa alqi, lam fi'il. Cara bacanya dengan diizharkan seperti kata Syekh rahimahullah, wa azhiran, jelaskan, lam fi'lin mutlaqa. Jadi bukan wa aqi tapi izhar wa alqi. Akan tetapi tidak, yang perlu kita perhatikan adalah, ini penting yang perlu kita perhatikan adalah tidak semua lam fi'il itu hukumnya izhar. Tetapi ada lam fi'il yang diidghamkan, yang dimasukkan. Kapan lamul fi'il itu dibaca idgham? Ketika setelah lam fi'il ini dua huruf lam dengan huruf ra. Jadi ketika lamul fi'il setelahnya huruf lam atau huruf ra, maka dibaca idgham, bukan dibaca izhar. Contohnya apa? Contohnya qul lakum. Asal katanya qul, dan lam di sini adalah lamul fi'il. Qul. Setelahnya kalimat yang kedua adalah lakum. Jadi cara bacanya bukan diizharkan seperti ini. Qul lakum, akan tapi diidghamkan. Qul lakum. Lalu kenapa lamul fi'il setelahnya huruf lam diidghamkan? Karena at-tamatsul. Karena lamul fi'il dengan huruf lam satu makhraj. Untuk itu sangat sulit bagi kita untuk
mengizharkan karena ada dua lam yang dua-duanya satu makhraj. Untuk itu diidghamkan agar mempermudah kita membacanya. Lalu contoh lamul fi'l setelahnya huruf ra, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Kita lihat wa qul lamul fi'l setelahnya adalah rabbi. Cara bacanya wujub diidghamkan. Jadi bukan wa qul rabbi, tetapi diidghamkan. Wa qur rabbi. Kenapa diidghamkan? Karena at-taqarub. Karena makhraj lam dengan makhraj ra itu berdekatan. Untuk itu diidghamkan akan mempermudah kita membacanya. Di bait setelahnya Syekh rahimahullah memberikan kita contoh lam fi'l. Contoh lam fi'l. Berkata rahimahullah fi nahwi qul. Fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Syekh rahimahullah memberikan contoh yang pertama adalah qul na'am. Kita lihat qul na'am, lamnya diizharkan. Qul na'am. Kenapa? Karena setelahnya bukan lam atau bukan ro. Untuk itu membacanya diizharkan. Qul na'am wa qulna wa qulna qulna dakhulu. Kita lihat lamnya diizharkan. Qulna bukan qunna, akan tapi diizharkan. Qulna dakhulu. Contoh yang ketiga yang diberikan Syekh di bait ini, wal taqa. Iltaqal jam'an. Kita lihat iltaqa wal taqa. Lamnya diizharkan dan bukan ittaqa atau wal wattaqa, akan tapi diizharkan lamnya. Insyaallah tidak ada masalah. Kita ulang dari awal. Lam yang ada di Quran yang pertama adalah lam al, hukumnya ada dua, izhar idgham. Yang kedua adalah lamul fi'l, hukumnya adalah izhar kecuali jika berada setelah huruf lam dan ra. Yang ketiga adalah lamul amr, lam yang masuk di fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ini jika dimasukkan lamul amr, lam ini, lam yang sakinah ini, maka fi'il mudhari' ini berubah menjadi fi'il amr, jadi perintah. Kita tidak akan bahas panjang lebar, langsung ke contoh saja. Misalnya falyaktub. Kita lihat falyaktub. Kita lihat ini ada lam amr, lam yang masuk di fi'il mudhari', yang setelah lam ini langsung fi'il mudhari'. Dan sebelum lam ini adalah fa, huruf fa atau wa atau summa al-atifah. Summa al-atifah. Contohnya falyaktub. Hukumnya adalah, langsung ke hukumnya adalah izhar. Jadi semua lamul amr itu hukumnya izhar. Contohnya falyaktub wal ya'fu summal yaqta'. Lam yang keempat adalah
lam al-ism, ya, lam al-ism. Kenapa dinamakan lamul ism? Karena lam sukun ini adalah asli dari suatu kalimat. Bikhilaf lam yang pertama, lamu al. Lam al juga masuk di ism, di kata benda. Akan tetapi bedanya lamul al itu bukan asli dari suatu kalimat, akan tapi tambahan. Di jenis yang keempat ini, lamul ism adalah lam yang berada di asli di suatu kalimat. Hukumnya adalah izhar. Contohnya alsinatukum. Terlihat alsinatukum. Al lam ini adalah lam asli, bukan lamul al yang kita bahas kemarin, tapi adalah lam asli bangunan dari suatu kalimat. Hukumnya izhar. Alsinatukum. Contoh yang lainnya adalah wasulton. Sulton. Hukumnya izhar. Sulton. Bukan sulton. Tetapi sulton. Dibaca jelas. Yang kelima adalah lamul harf. Ya, lam harf. Kenapa dinamakan lamul harf? Dinamakan lamul harf karena lam ini masuk di huruf, di kata bantu. Dan di Quran hanya ada di 2 huruf lam ini, di hal dan bal. Di hal dan bal. Hukumnya adalah hal dan bal ini, lam yang ada di hal dan bal, hukumnya adalah idgham jika setelah lam ini adalah lam, atau setelah lam ini ro, seperti sama dengan lam lamul fi'il. Kita lihat lamul fi'il juga izhar, kecuali setelahnya lam dengan ro, dan telah kita bahas sebabnya. Dan sebab di sini sama seperti sebab di lam fi'il. Contoh lam yang ada di hal atau lamul harf setelahnya adalah lam. Qaulu ta'ala halakum. Halakum dibaca izhar. Contoh lam bal atau lamul harf yang ada di huruf bal setelahnya lam adalah bal lamma yazuqu. Lalu contoh bal setelahnya adalah huruf ra. Qaulu ta'ala fi surah Nisa bal rafa'ahu Allahu ilaih. Terlihat bal rafa'ah, hukumnya izhar, bukan bal ra, hukumnya idgham, afwan. Bal rafa'ah, bukan izhar seperti ini, bal rafa'ah. Sebabnya telah kita bahas di lam fi'il at-taqarub, dan sebab lam setelahnya lam adalah at-tamatsul yang telah kita bahas. Yang perlu kita perhatikan adalah di bacaan kita, bacaan Hafs an Asim min tariq Syatibiyah, adalah idghamkan lam harf ketika setelahnya adalah huruf ra, kecuali kita lihat ada pengecualian, kecuali selain lam harf setelahnya ra di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Fi qouli ta'ala
kalla bal rana ala qulubihim. Karena hukumnya apa? Ya, sak dan sak me- menjadikan yang asli idgham menjadi izhar. Jadi kalla bal ron, bukan kalla barron seperti hukum aslinya. Akan tapi hukumnya adalah izhar karena adanya asak, dan sakat telah kita bahas. Alhamdulillahi ta'ala. Setelahnya, dengan berakhirnya jenis yang kelima ini, kita telah menyelesaikan dan membahas semua lam sakinah yang berada di Al-Quranul Karim. Kenapa Ana jelaskan juga jenis-jenis yang lainnya, padahal tidak ada di bait tuhfah ini. Di bait tuhfah hanya dijelaskan jenis yang kedua, hanya dijelaskan dua jenis, lam al atau lam ta'rif dengan lamul amr. Akan tetapi tiga jenis lainnya tidak dijelaskan karena sebagian kita tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu pernah dan tidak sering mendengarnya, asing gitu, lam yang tiga jenis yang selanjutnya ini. Itu kenapa Ana sedikit jelaskan jenis yang tiga ini. Yang selanjutnya kita akan mulai masuk di judul yang selanjutnya yang telah kita baca di awal pelajaran kita pada hari ini. Al-mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. Apa itu al-mislain? Apa itu al-mutaqaribain? Apa itu al-mutajanisain? Akan dijelaskan oleh An-Nazim di bait pertama di bab ini. In fi sifati wal makhariji tafaqo harfani fal mislani fihi ma ahaqo. In fi sifati wal makhariji tafaqo. Jika fi sifat, jika ada dua huruf yang sama sifatnya, in fi sifati wal makharijit tafaqa harfani. Ittafaqa harfan artinya adalah ittafaqa adalah sepakat atau sama, harfan adalah dua huruf. Jika ada dua huruf yang sepakat atau yang sama, ittafaqa harfan fi sifati, di sifat, wal makhariji, dan makhraj. Kita lihat susunan cara mengartikannya. Jika ittafaqa, jika sama harfan, dua huruf, fi sifati, di sifat, wal makhariji, dan makhrajna, fal mithlani fihi ma ahaq, maka ia disebut apa? Mislan atau mutamah silain. Jadi dari pengertian bait ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa al-mislan itu artinya adalah dua huruf yang sepakat atau yang sama makhrajnya dan sifatnya. Seperti apa? Seperti al-ba'ain, seperti dua ba. Ada huruf ba dan ada huruf ba. Ba dengan ba. Itu dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Atau at-ta'ain, dua ta, itu juga sama makhrajnya.
atau sa'ain dan seterusnya. Intinya jika ada dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya itu dinamakan al-mislan atau al-mutamasilan. Al-mislan atau al-mutamasilan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah al-mislan as-saghir, al-mislan al-kabir, al-mislan al-mutlaq. Kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Al-mislan as-saghir adalah jika huruf mislan ini dua huruf yang sepakat yang sama makhraj dan sifatnya ini, huruf yang pertama sukun dan yang kedua mutaharrik, yang kedua berharokat. Hukumnya adalah idgham, yang artinya huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Contohnya adalah rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratuhum. Kita lihat rabihat ta sakinah. Yang huruf yang pertama ta, rabihat. Yang kedua tijaratuhum. Yang kedua juga huruf ta. Mislan karena ada dua ta. Rabihat ta yang pertama sukun. Yang kedua tijaratuhum mutaharrik, harokatnya kasroh. Untuk itu dinamakan mislan karena dua huruf yang sama. As-saghir karena huruf yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik. Hukumnya idgham. Rabihat tijaratuhum, bukan diizharkan seperti ini. Rabihat tijaratuhum. Contoh yang kedua, lakum ma kasabtum, lakum ma, lakum ma. Kita lihat lakum mim sakin, harf yang pertama adalah mim sukun, ma huruf yang kedua adalah mim mutaharrik. Untuk itu hukumnya diidghamkan. Lakum ma. Contoh selanjutnya, idrib bi'asok, idrib bi'asok. Kita lihat ada dua ba. Ba yang pertama sakin, idrib. Yang kedua mutaharrik, bi'asok. Hukumnya al-mislan saghir, namanya al-mislan saghir, hukumnya adalah idgham. Bukan diizharkan seperti ini. Idrib bi'asok. Akan tapi diidghamkan, dimasukkan ke huruf yang kedua. Idrib bi'asok. Jenis yang kedua adalah mislan al-kabir. Dua huruf yang sama, akan tapi al-kabir. Artinya adalah jika ada dua huruf dan dua-duanya mutaharrik, dua-duanya berharokat. Hukumnya wajib diizharkan. Dua huruf yang dua-duanya dua huruf yang sama ya, dan dua-duanya berharokat, hukumnya izhar. Contohnya asyaukati takunu lakum, asyaukati takun. Terlihat asyaukati, huruf yang pertama ta dan berharokat, harokatnya kasroh, asyaukati. Dan huruf yang kedua ta juga, ta-nya juga berharokat, takunu, harokatnya fathah. Hukumnya diizharkan. Asyaukati takun. Bukan diidghamkan seperti ini. Asyaukat takun. Ya. Jadi di bacaan kita hafs, jika ada dua huruf yang sama dan dua-duanya berharokat, maka diizharkan, kecuali di qiraat yang lain seperti qiraat as-Susi.
solusi membaca al-mislan kabir dengan idgham. Tetapi kita hafs dibaca izhar. Kita membacanya dengan izhar. Contoh selanjutnya adalah ya'lamu ma, ya'lamu ma. Lihat ada dua mim dan dua-duanya berharokat. Ya'lamu ma. Dibacanya dengan izhar. Jenis yang ketiga adalah mislan al-mutlaq. Dua huruf yang sama. Kenapa dinamakan mislan mutlak? Karena huruf yang pertama mutaharrik dan yang kedua sakin. Hukumnya sama seperti mislan kabir, yaitu hukumnya izhar. Ada dua huruf. Huruf yang pertama itu mutaharrik, yang kedua sakin. Kebalikan dari mislan as-shaghir. Hukumnya izhar. Contohnya adalah syaqaqona, syaqaqona. Ada dua qaf, yang pertama mutaharrik, yang kedua sakin. Syaqaqona. Contoh selanjutnya fa'ahyayna, fa'ahyayna. Lihat ada dua ya. Fa'ahyay. Ya yang pertama mutaharrik, yang kedua sakin. Hukumnya izhar. Fa'ahyayna. Mungkin sampai sini dulu. Kita ambil jenis yang pertama ini, mislan, dan kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya insyaallah ta'ala. Yang perlu kita perhatikan adalah di bab ini adalah bab yang termasuk bab yang penting ya, yang sangat penting. Karena apa? Karena sebab idgham, sebab izhar, sebab ikhfa, sebab iqlab itu semuanya ada di sini. Ya, contohnya misalnya ya, sebab idgham misalnya, idgham ketika idgham mim sakinah, ketika mim kita telah belajar ahkam mim sakinah. Jika mim yang mim sakin dan setelahnya mim, hukum idgham. Kenapa diidghamkan? Kita lihat kenapa diidghamkan. Karena mimnya apa? Mimnya sama. Karena ada dua mim. Dan yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Dan ini masuk di yang telah kita bahas hari ini di mislan as-shaghir. Dan kita juga tahu bahwa hukum mislan as-shaghir adalah hukumnya idgham. Untuk itu mim sakinah jika setelahnya huruf mim diidghamkan seperti yang telah kita bahas. Dan begitu pun di nun sakinah, misalnya nun sakinah setelahnya huruf nun, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa diidghamkan? Karena kenapa? Karena mislan as-shaghir. Karena ada dua nun, dan nun yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik, dan baru kita bahas mislan shaghir hukumnya adalah idgham. Dan begitu pun di lamat yang telah kita bahas di ahkam lam sakinah, lam syamsiyah, lam qamariyah, itu semua sebab dari idgham izharnya adalah semuanya ada di bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Hadza minni akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.